Something in your eyes say you're falling in. You're a part of me, you're under my skin. Every piece of me has felt so incomplete till you came into. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman SPDI, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Kebun Sari 2, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022. Program studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor peserta 63 008 00 04 27, NIM 220401131111. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kompetensi di SDN Kebun Sari 2, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikut video praktek pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mudah. Silakan pimpin doa, kita berdoa. Hari ini ada yang ada hadir kan? Oh, tak absen. Ahmad Rusadi, Ahmad Rifai, Mahmudah, Juwita Ramadayanti,
Ahmad Nur Fauzi, Ada. Aira Sabila. Ada. Oke, cukup. Hadir bersalah. Sekarang Bapak nak memeriksa kerapian dua rupiah. Jadi semuanya berdiri. Nah, masih ada loh yang bajunya tidak dimasukkan ke dalam. Sadi, baju yang masuk ke dalam Sadi. Ayo Sadi, bajunya dimasukkan ke dalam. Oke, silakan kau kembali. Hari ini kita akan belajar materi surah At-Tin, subtema menghafal surah At-Tin. Tapi sebelumnya, tepuk semangat. Jadi belajar harus semangat. Oke, jangan kembali tadi melamun. Kemarin kita sudah belajar materi membaca surah At-Tin. Hari ini menghafal membaca surah At-Tin. Jadi kan ada di semalam ada juga kandungannya, kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Diturunkan di mana? Di Mekah. Di urutan surahnya yang keberapa? 15? Oke, urutan surahnya ke-95 dalam Al-Quran. Kita belajar materi surah At-Tin dengan tujuan pembelajarannya itu sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui metode drill. Maksudnya metode drill itu kalian membacanya berulang-ulang. Melalui metode drill, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin dengan membudaya. Selanjutnya, menyimpulkan makna kandungan Quran surah At-Tin dengan benar. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran surah At-Tin dengan tartil dan benar. Selanjutnya, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin dengan benar. Jadi untuk apa sih kita belajar surah At-Tin? Nih, tujuan pembelajaran yang ini untuk apa kita pelajari? Apa pentingnya? Jadi menunjukkan sikap saling mengingatkan itu. Jadi kalau misalnya teman kita ada yang salah, kita bisa mengingatkan teman kita. Oh, ini salah karena dalam surah At-Tin kan orang yang beriman dan beramal saleh kedudukannya mulia di sisi Allah. Apabila orang yang tidak beriman dan beramal saleh maka bisa hina kedudukannya di sisi Allah. Jadi kalian saling mengingatkan dalam kebajikan dan saling mengingatkan dalam dosa. Selanjutnya menyimpulkan makna kandungan Quran surah At-Tin dengan benar. Untuk apa pentingnya menyimpulkan? Jadi kalian bisa tahu berapa jumlah surah At-Tin, berapa jumlah ayat dalam surah At-Tin. Terus ayat surah At-Tin diturunkan di mana? Bisa tahu. Jumlah urutan surah-surah At-Tin keberapa? Kalian bisa tahu. Selanjutnya kalian mendemonstrasikan hafalan Quran surah At-Tin dengan tartil dan benar. Untuk apa? Kalian bisa agar kalau kalian hafal surah At-Tin maka bisa misalnya digunakan dalam waktu salat. Nah, jadi garis besar pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui makna kandungan dalam Quran surah At-Tin dan mengetahui sejauh mana kalian bisa hafal surah At-Tin di akhir nanti. Tapi dakwahnya bukan tahu dulu yakni seberapa hafal surah At-Tin. Sadi, tolong hafalkan surah At-Tin. Halakna aja, Mbak.
Satu isi ini. Udah. Baik. Coba. Nah, coba akhirnya 9. Oke, Mang udah lanjut. Ayat 4. Dengerin. Laqad khalaqna salah. Illal ladzi Oke, selanjutnya Iwi. Ya, nyari. Salah. Big din. Oke, nanti di akhir yang kita pelajari sudah harus bisa lah. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi surah At-Tin dan bagaimana cara menghafal surah At-Tin, mari kita dengarkan dulu murotal surah At-Tin berikut. Nih, perhatikan, Bapak memutarkan video murotal surah At-Tin, kalian saksikan. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Celebrate! Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, surah At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Jadi jangan urutan dalam Al-Quran itu ayat yang pertama itu surah Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, seterusnya sampai yang ke-95 nih. Yang ke-95 yaitu surah At-Tin. Jadi urutan surahnya itu surah At-Tin ini yang ke-95, yang terakhir surah An-Nas, ayat surah yang ke-114. Surah ini atau surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong menjadi surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Susunannya dalam Al-Quran karena sesudah surat Al-Buruj, tapi diturunnya kan susunan dalam Al-Quran itu kada sesuai dengan turunnya. Kan yang pertama turun sebelumnya Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi susunan dalam Al-Quran Al-Alaq pertama lah. Pertama buka Qurannya. Apa yang pertama? Surah apa yang pertama? Surat Al-Fatihah ya. Nah, jadi susunan dalam Al-Quran itu bukan sesuai susunan turunnya. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya buah tin. Paham? Paham sampai di sini? Paham? Ya, paham, alhamdulillah. Nah, perhatikan
Wattini wazaitun. Ikuti panjang, wattini wazaitun panjang. Jadi ti itu kan situ ada baris kasrah yang bertemu huruf ya mati, maka dibaca panjang. Lanjut, zaitun itu ada huruf dhammah yang bertemu waw mati, dibaca panjang. Yang kedua, watu di sini fa huruf ta yang tak, watu di sini sepatu di sini. Si-nya panjang, lemnya panjang, soalnya situ ada ya mati yang sebelumnya ada baris kasrah. Jadi apabila ada baris kasrah bertemu dengan ya mati, ya sukun, maka dibaca panjang. Waktu di sini, ha panjang. Ada barisnya tuh, barisnya berdiri, maka situ dibaca satu alif dua harakat. Wahadzal, jangan wahadzal, wahadzal baladil amin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, lanjut. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kalau yang ada paham, adakah yang hendak bertanya? Di antara kalian yang mau bertanya? Ya. Bagaimana Bagaimana kata Aira Sabila, bagaimana cara efektif untuk menghafal? Di antara kalian ada yang tahu bagaimana cara efektif untuk menghafal? Ya, mudah. Dibaca dengan tartil dan benar bisa. Maksudnya itu benar hurufnya, benar tajwidnya, benar cara pengucapannya, lantang suaranya. Bagus. Selain dari Mahmudah, apa ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Pak Uji. Apalagi bagaimana cara efektif untuk menghafal? Dibaca secara berulang-ulang. Bagus. Kalau sering, nah ini sesuai dengan metode kita. Metode drill yaitu metode latihan dengan cara berulang-ulang. Jadi kalau sering membaca, diulang, maka akan mudah atau akan cepat hafal. Nih, perhatikan cara efektif untuk menghafal. Nah, cara mudah untuk menghafal. 1. Baca dari ayat yang pertama. Kenapa maka baca dari ayat yang pertama? Kalau misalnya kalian membacanya dari ayat yang lebih pendek dulu, nanti susah menyusunnya. Jadi membaca cara mudah untuk menghafal itu baca dari ayat yang pertama, menghafalnya dari ayat yang pertama. Jangan acak ayat yang pertama dulu. Kalau sudah hafal ayat yang pertama, baru ayat yang kedua. Kalau sudah hafal ayat yang kedua, baru ayat yang ketiga, dan seterusnya sampai terakhir. Yang kedua, baca dengan tartil dan benar. Ya tadi seperti kata Mahmudah tadi. Membacanya bagus, pengucapan hurufnya bagus, benar, pengucapan hurufnya benar, suaranya lantang. Begitu. Seterusnya baca secara berulang-ulang seperti yang disampaikan teman kita Pak Uji tadi. Bacanya berulang-ulang, jangan cuma satu kali. Baca sekali sudah menghafal.
Bismillahirrahmanirrahim. Watin wa zaitun. Sudah belum apa? Kata awal. Coba berulang-ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wa zaitun. Ulang lagi watin wa zaitun. Ulang lagi watin wa zaitun sampai lancar. Kalau di ayat pertama kan udah watin wa zaitun, mungkin sudah dapat apa. Coba di ayat yang laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, langsung cuma menghafal ya susah. Jadi bacanya berulang-ulang. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, ulang lagi laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, ulang terus sampai hafal. Selanjutnya pergunakan dalam salat. Cara untuk menghafal, misalnya kita sudah hafal tapi tidak diulang-ulang, jarang mengulang, maka hafalan itu bisa hilang. Hari ini hafal, setelah itu tidak pernah diulang lagi. Sebulan kemudian bisa mungkin tidak hafal. Jadi diulang-ulang. Cara mengulang-ulangnya apa? Dipergunakan dalam salat. Misalnya ayat pertama watini wa zaitun. Dalam salat ayat pertama surahnya watini wa zaitun, yang kedua Al-Ma'un. Nanti salat zuhur diulang lagi, surah Atin lagi, salat asar Atin lagi. Jadi dalam 5 kali salat dalam sehari, maka 5 kali mengulang pelajaran, mengulang surah Atin. Akhirnya kalian lancar, hafal, dan pengucapannya benar, tartil dan benar. Sampai di sini paham cara efektif untuk menghafal? Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham materi surah Atin, sekarang Bapak minta kalian kerja kelompok. Susun bangkunya berkelompok seperti kelompok biasanya. Susun. Nah, kalian Bapak minta untuk menyusun potongan surah Atin berikut. Kalau kalian sudah hafal surah Atin, insya Allah kalian dapat menyusunnya. Tutup bukunya, susun surah Atin. Tadi tutup bukunya. Oke, ini untuk kelompok perempuan, ini untuk kelompok laki-laki. Susun. Ya, semuanya bekerja, dibantu temannya. Ya, urutannya disusun. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Kita cek kebenarannya. Kelompok laki-lakinya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Sudah dibenarkan ya. Insana fi ahsani taqwim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke, benar. Sekarang kelompok perempuannya. Bang Muda, baca sendiri. Iwi, baca. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sabila. Sama yukazib kabaqdudin. Alaihissallahu biahkamil hakim. Oke, benar semuanya. Sekarang Bapak coba lagi membacakan
surah Atin, kalian ikuti bersama. Yang Bapak tunjuk, siapa orangnya yang Bapak tunjuk, maka ikuti pembacaan surah Atin dari Bapak. Siapa yang Bapak sebut namanya, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sabi. Wattini wazzaitun. Selanjutnya waturi sinin. Sabi. Waturi sinin. Oke, lanjut. Wahadzal baladil amin. Baik. Wahadzal baladil amin. Ulang. Wahadzal. baladil amin. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi panjang lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mudah. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi nyarin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut. Nah, radadnahu asfala safilin. Bila Radadnahu asfala safilin. lanjut. Ini illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pauji. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ma yukadzibuka ba'du biddin. Lanjut nih, Wi. Siap. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang giliran kalian baca bersama-sama. Tadi kan sudah sendiri-sendiri. Sekarang baca bersama-sama. Lah. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kalau bersama-sama kalian dilihat lancar dan sudah hafal. Nih, Bapak minta sambil menunggu waktu kalian hafalin masing-masing buka bukunya.
baca berulang-ulang, baca masing-masing secara berulang-ulang sampai hafal. Nanti di akhir kita demonstrasi menunjukkan hafalan di depan kelas. Oke, membaca bersama-sama sudah, membaca sendiri-sendiri sampai hafal. Mudahan hafal, moga hafal. Sudah, sekarang terakhir kita menguji pengetahuan kalian tentang makna kandungan surah Atin. Jadi kalian kerjakan ini, kerjakan latihan ini. Kalau sudah, nanti kumpul ke depan, dan setelah selesai ini kita nanti menghafal. Setelah selesai latihan ini kita nanti menghafal. Nih, kerjakan. Kerjakan 1 sampai 5, dan kalau sudah selesai nanti dikumpul. Kalau sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Ini bagi sudah selesai. Tadi pagi Selesai. Nah, sekarang waktunya untuk demonstrasi menghafal surah Atin. Jadi Bapak panggil namanya sesuai urutan absen lah. Yang pertama Ahmad Rusadi, maju. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukazzibu adahu biddin, falaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Mahmudah, maju ke depan. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukazzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Wawiji. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukazzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah semuanya hafal. Nah, jadi
kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah surat Atin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekkah, sehingga tergolong menjadi surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Nama Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama surat ini, artinya buah tin. Nah, ada lagi bawahnya surat ini. Cara mudah untuk menghafal yaitu 1. Baca dari ayat yang pertama. Kemudian baca dengan tartil dan benar. Selanjutnya baca secara berulang-ulang. Selanjutnya pergunakan dalam salat. Sampai di sini ada lagi yang bertanya? Sudah sampai kesimpulan? Kalau ada yang bertanya, Bapak mau merefleksi tadi. Apa ini Pak Uji? Jadi watini wal zaitun, jangan watini wal zaitun lah. Pak Uji tadi lupa dengar watini wal zaitun. Si Iwi menghafalnya sambil membaca. Jadi untuk lain kali yang tadi ada kesalahan diperbaiki kesalahannya, yang belajarnya kurang antusias, kurang serius, kedepannya harus antusias dan serius dalam belajar. Jangan belajar, jangan sambil bermain-main. Oke, paham? Paham. Jadi bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Karena kalian sudah hafal, jadi kelanjutannya Bapak harapkan kalian pergunakan ayat surah Atin ini dalam salat. Tindak lanjutnya lah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam salat. Itu surah Atinnya dipergunakan dalam salat. Kalau untuk makna kandungannya itu saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Misalnya Pak Uji mengganggu temannya, lalu si Rifai menegurnya. Misalnya Sadi tidak salat, Pak Uji mengajaknya untuk salat. Jadi saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Itu kan tadi dalam surat. Untuk pembelajaran membaca kita sudah, menghafal kita sudah hari ini. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran menulis surat Atin. Bagaimana cara yang benar untuk menulis surat Atin? Ada yang di atas pada garis buku, ada yang sejajar dengan garis buku, dan ada yang di bawah garis buku. Jadi pelajaran kita selanjutnya yaitu menulis surat Atin. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillah.